Persoalan asmara dan jodoh dapat mendatangkan kebahagiaan atau kesedihan, tapi siapa sangka di balik persoalan asmara yang terkadang rumit, terdapat ide bisnis yang dimanfaatkan oleh sebagian orang. Salah satunya adalah jasa mak comblang dan konsultan percintaan yang belakangan ini merebak di media sosial. Dan berikut ulasannya. Sudah 11 tahun berlalu, Zola mendirikan Heart Inc. yang memberikan beberapa layanan jasa dalam bidang hubungan percintaan, mulai dari jasa matchmaking atau perjodohan, relationship coaching, hingga image consulting. Berawal dari hobi yang gemar menjodohkan orang sejak duduk di bangku sekolah, siapa sangka bisnis yang awalnya dianggap remeh oleh sebagian masyarakat kini beromset miliaran rupiah. Untuk semakin mengembangkan bisnisnya, Zola juga pernah menempuh pendidikan di Matchmaking Institute of New York selama setahun dan ia juga merupakan mak comblang bersertifikasi di Indonesia. Dalam perjalanan bisnisnya, Zola menyebut selama pandemi COVID-19, bisnis mak comblang yang ia jalankan sejak tahun 2013 ini semakin diminati. Bahkan saat ini, banyak orang berusia 27 tahun yang memakai jasanya. Hal ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan awal-awal bisnisnya berdiri, di mana rata-rata klien berusia 35 tahun ke atas. Untuk menjadi klien jasa mak comblang Heart Inc. harus mendaftarkan diri pada situs resminya, kemudian tim perekrut akan menyaring profil mereka, kemudian proses screening yang kedua akan berlanjut setelah para klien bertemu dengan Zola. Setelah bertemu dan berkonsultasi, maka akan ditentukan membership atau keanggotaan yang tepat untuk kliennya. Ada yang periode 6 bulan dan 1 tahun. Zola menjelaskan bahwa program matchmaking ini berlaku secara global tak hanya di Indonesia saja. Untuk dicariin tuh ada 56 klien yang masih aktif gitu. Jadi kalau untuk yang member 1 tahun, saya tuh nggak ngambil semua, jadi very limited. Jadi ini masih ada beberapa yang waiting list. Oke, kalau VIP member itu start dari $3.700, 6 bulan. 2 matches dalam waktu 6 bulan, jadi 2 yang akan dikenalin. Datingnya bisa beberapa kali dengan 1 orang. Jadi saya selalu bilang, date as much as you want, date until you hate them. Udah tahu kalau ternyata gue udah nggak bisa, gue udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan nggak bisa, ya udah, we find another one. Kalau yang 1 tahun, unlimited dating selama 1 tahun, including global. Setelah 11 tahun menekuni bisnisnya, Zola tak pernah memberikan garansi bagi para kliennya pasti berlanjut ke jenjang pacaran atau bahkan pernikahan. Tapi, ia berusaha memastikan bahwa setiap kliennya dapat bertemu dengan orang yang cocok dengan profil kliennya. 87%, my success rate, 87%. Either mereka menikah, atau mereka in relationship, first date mereka lanjut, gitu ya. Ada yang mereka nggak lanjut pun gitu, karena kan berarti gini, ketika hiring a matchmaker, bukan berarti I work for you, but we work together to make it happen. Sedikit berbeda dengan Zola yang sejak awal berfokus pada bisnis mak comblang, Kay Savori atau yang akrab disapa Coach K justru memulai bisnis dalam bidang relationship coach atau konsultasi hubungan percintaan sejak 2006 silam. Sama dengan Zola, pada awal didirikan banyak orang skeptis terhadap bisnis yang Kay jalani. Namun, jangan salah, setelah 18 tahun berjalan, Coach K mengklaim 100.000 orang pernah berkonsultasi tentang masalah percintaan. Berawal dari keresahan yang tak kunjung mendapatkan jodoh, K bersama kedua rekannya akhirnya memutuskan untuk mempelajari secara otodidak tentang masalah percintaan. Setelah sukses mendapatkan pasangan, K akhirnya melihat peluang bisnis lantaran banyaknya masyarakat yang memiliki keresahan yang sama dalam dunia percintaan. Tak hanya berhenti menjadi konsultan percintaan, K juga beberapa kali mengadakan acara gathering yang bertujuan untuk mempertemukan orang yang ingin mendapatkan pasangan. Supaya nggak cuma lewat handphone doang orang bisa ketemu. Jadi beneran ketemu, plek kita ketemuin. Jadi kita adain gathering untuk para single. Yang perempuan dan yang laki-laki single kita ketemuin nih. Untuk dinner bareng. Dan di dinner bareng itu kita main games supaya bisa saling kenalan, saling ngobrol, saling connect. Dan itu udah kita adain beberapa kali di tahun ini. Satu grup gathering ini biasanya terdiri dari 30 hingga 40 pasang pria dan wanita dan masing-masing orang dikenakan biaya sebesar 400 hingga 500 ribu rupiah.
Acara gathering ini nantinya akan diumumkan di sosial media dan biasanya bagi yang berminat bisa langsung mendaftar saja. Selain acara gathering, Kay juga menyediakan jasa personal coaching dan private coaching bagi orang yang ingin mendapatkan pasangan, di mana Kay menyebut setiap tahun jumlah kliennya semakin meningkat. Satu kali sesi konsultasi ini dikenakan biaya sebesar Rp900.000 untuk 90 menit hingga belasan juta rupiah untuk private coaching. Setiap harinya, Kay biasa menerima 2 hingga 3 orang untuk berkonsultasi. Saya lihat meningkat, karena apalagi dengan adanya sosial media makin besar nih ya. Semua orang mulai bicara relationship, banyak yang kasih nasihat relationship. Itu jadi membuka mata orang bahwa oh ya relationship nggak segampang itu loh. Masalah percintaan ternyata nggak gampang loh. Masalah percintaan ternyata banyak ilmunya, banyak intrik-intriknya dan dinamikanya gitu. Yang nggak bisa asal doang. Jadi itu membuka banyak pikiran. Ya jujur aja dari sejak COVID sampai sekarang itu klien saya makin nambah. Salah satu kliennya mengungkapkan alasan mengapa lebih memilih datang ke konsultan percintaan ketimbang bercerita kepada orang tua atau sahabat terdekat. Bedanya sih dari responsnya ya, dari respons, lalu dengan solusi yang diberikan itu benar-benar solusi yang sepertinya tuh tidak pernah kita pikirkan atau nggak pernah kita dapetin dari dunia luar sih. Menurut saya tuh kalau kita ngobrol langsung sama coach yang udah bersertifikat, itu solusi yang diberikan tuh benar-benar kayak, oh iya juga ya kenapa saya nggak kepikiran ya gitu. Lebih beda sih sebenarnya daripada kita ngobrol dengan orang biasa gitu. Kesibukan, serta semakin banyaknya intrik-intrik masalah percintaan, membuat profesi penyedia jasa mak comblang atau konsultasi hubungan percintaan semakin diminati masyarakat dan tetap relevan hingga saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.